Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya, Yusuf Hendrawanto. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang analisis kesalahan ejaan. Sebelum kita memulai materi, saya harap saudara-saudara sekalian sudah membaca sekilas materi tentang ejaan bahasa Indonesia yang sudah saya berikan via PowerPoint dan buku panduan umum ejaan bahasa Indonesia, agar saudara-saudara sudah punya pengetahuan yang cukup tentang ejaan bahasa Indonesia. Oke, setelah ini langsung kita mulai materi analisis kesalahan ejaan. Analisis kesalahan ejaan adalah kegiatan menganalisis ejaan pada tanda baca, kata, frasa, kalimat, paragraf, dan wacana dalam bentuk lisan maupun tulis yang bertujuan untuk membina ketertiban dalam penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Mari kita menganalisis kesalahan ejaan. Berikut ini 10 kalimat yang belum memiliki tanda baca, huruf kapital yang tepat, dan sebagainya. 10 kalimat tersebut nantinya akan kita perbaiki bersama dengan cara menganalisis kesalahan ejaannya dan memperbaiki ejaan-ejaan yang kurang tepat. Oke, kita langsung mulai saja. Analisis kesalahan ejaan yang pertama. Randy Adi Santosa, SE, adalah calon wakil gubernur periode berikutnya. Apabila kita mendengar kalimat tersebut secara lisan, kalimat tersebut tidak salah. Hanya saja ketika kita melihatnya dalam ragam bahasa tulis, kalimat tersebut jelas salah karena tidak memenuhi aturan ejaan yang tepat. Oke, kita bahas satu persatu kesalahannya. Randy Adi Santosa seharusnya nama orang ditulis menggunakan huruf kapital pada huruf awal namanya. Jadi, huruf R pada nama Randy, huruf A pada nama tengah Adi, dan huruf S pada nama akhir Santosa seharusnya ditulis menggunakan huruf kapital. Lalu, SE sebagai gelar seharusnya ditulis sesuai cara penulisan gelar yang tepat untuk sarjana ekonomi. Berikut adalah hasil perbaikan kesalahan ejaan yang pertama. Setelah diperbaiki menjadi Randy Adi Santosa, SE adalah calon wakil gubernur periode berikutnya. Setelah nama orang diberi tanda koma, setelah itu spasi, setelah itu gelar, ditulis sarjana ekonomi sebagai S besar, titik, E besar, titik. Setelah itu spasi, kemudian adalah calon wakil gubernur periode berikutnya. Calon wakil gubernur ditulis dengan huruf kecil. Kita beranjak pada analisis kesalahan ejaan yang kedua. Besok adalah ulang tahun Bappenas yang ke-47. Sekali lagi, ketika kita mendengarkannya secara lisan, kalimat tersebut tidak menyalahi aturan ejaan. Hanya saja, ketika kita lihat dalam ragam bahasa tulis, kalimat tersebut jelas salah. Untuk penulisan Bappenas, akronim tersebut berasal dari gabungan huruf dan suku kata dari deret kata. Nah, maka dari itu harus ditulis sesuai aturan yang berlaku, yaitu huruf pertama dari akronim ditulis menggunakan huruf kapital dan huruf-huruf setelahnya ditulis dengan huruf kecil. Kesalahan kedua yaitu penulisan ke-47. Penulisan lambang bilangan tingkat menggunakan angka bilangan harus dihubungkan dengan tanda hubung berbentuk strip. Kepanjangan dari Bappenas adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, akronim yang terbentuk dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
bukanlah akronim yang terbentuk dari setiap huruf awal dari kata tersebut, tetapi berasal dari gabungan huruf dan suku kata dari deret kata tadi. Makanya hasilnya adalah Bappenas, bukan BPPN. Oke, untuk perbaikan ke-47, perbaikan yang dilakukan hanya menambahkan tanda hubung berbentuk strip antara kata ke dengan angka 47. Berikut adalah hasil perbaikan kesalahan ejaan kedua. Setelah diperbaiki, huruf B pada Bappenas menjadi huruf kapital. Lalu ada tanda hubung berupa strip antara kata ke dengan angka 47. Besok adalah ulang tahun Bappenas yang ke-47. Kita lanjutkan pada analisis kesalahan ejaan yang ketiga. Anak itu belum memiliki KTP dan SIM. Seperti yang bisa dilihat, KTP dan SIM adalah akronim. Kedua akronim tersebut harus ditulis menggunakan huruf kapital, karena akronim-akronim tersebut merupakan gabungan huruf awal dari deret kata. Sehingga ketika diperbaiki, KTP dan SIM yang sebelumnya ditulis menggunakan huruf kecil, diubah bentuknya menjadi huruf kapital. Berikut hasil perbaikan kesalahan ejaan yang ketiga. Anak itu belum memiliki KTP dan SIM. Perubahan dapat dilihat pada penulisan KTP dan SIM. Selanjutnya, analisis kesalahan ejaan yang keempat. Program studi akuntansi akan mengadakan seminar pada 22 Maret 2022. Kesalahan yang pertama terdapat pada penulisan program studi akuntansi. Nama program studi harus ditulis menggunakan huruf kapital. Berikutnya, penulisan nama bulan. Nama bulan harus ditulis menggunakan huruf kapital. Berikut adalah perbaikan kesalahan ejaan yang keempat. Program studi akuntansi akan mengadakan seminar pada 22 Maret 2022. Huruf P, S, dan A pada nama program studi ditulis dengan huruf kapital. Lalu, huruf M pada nama bulan Maret ditulis menggunakan huruf kapital. Kita masuk pada analisis kesalahan ejaan yang kelima. Besok adalah Hari Kebangkitan Pancasila. Kebangkitan Pancasila seharusnya ditulis menggunakan huruf kapital karena merupakan nama peristiwa sejarah. Jadi, huruf K dan P pada Kebangkitan Pancasila harus ditulis dengan huruf kapital. Perbaikannya ada pada kalimat berikut. Besok adalah Hari Kebangkitan Pancasila. Perlu diingat, huruf H pada hari tidak perlu ditulis besar. Jadi, Hari Kebangkitan Pancasila, huruf kapital hanya digunakan pada nama peristiwa sejarah saja. Jadi, digunakan pada Kebangkitan Pancasila. Sedangkan penulisan hari ditulis dengan huruf kecil. Analisis kesalahan ejaan yang keenam. Ayah membeli kunci Inggris di Super Indo. Kesalahan ejaan yang ditemukan dalam kalimat tersebut hanya terletak pada penulisan Super Indo. Seharusnya Super Indo ditulis menggunakan huruf kapital karena merupakan nama merek sebuah supermarket. Sedangkan untuk penulisan kunci Inggris ditulis seperti biasa, karena kunci Inggris tidak mengacu kunci yang dimiliki oleh negara Inggris atau berasal dari Inggris, tetapi memang namanya adalah kunci Inggris. Perbaikan kesalahan ejaan 6 bisa dilihat pada kalimat berikut. Ayah membeli kunci Inggris di Super Indo. Perbaikan terletak pada kata Super Indo
yang diubah dari huruf kecil menjadi huruf kapital atau huruf besar. Analisis kesalahan ejaan yang ketujuh. Adik bertanya, itu apa, Bu? Kesalahan yang pertama yaitu tidak ada tanda baca yang tepat pada kalimat tersebut. Maka dari itu perlu ditambahkan tanda baca yang tepat, yaitu berupa tanda koma, tanda petik 2, dan tanda tanya. Tanda koma diletakkan setelah kata bertanya, tanda petik 2 ditulis pada awal sebelum kata itu, dan pada bagian akhir setelah kata Bu. Sedangkan tanda tanya ini memang perlu digunakan dalam kalimat tersebut, karena kalimat tersebut merupakan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Berikutnya, perbaikan pada kata Bu. Seharusnya ditulis menggunakan huruf kapital, karena kata Bu tergolong dalam kata penunjuk hubungan kekerabatan yang dipakai dalam pengacuan. Jadi, mengapa ditulis dengan huruf kapital? Bu tersebut mengacu kepada ibu. Perbaikannya bisa dilihat. Adik bertanya, itu apa, Bu? Perbaikan yang kedua, huruf B pada kata Bu ditulis dengan huruf kapital. Berikut adalah hasil perbaikan kesalahan ejaan yang ketujuh. Adik bertanya, itu apa, Bu? Apabila saya bacakan satu persatu perubahannya, adik bertanya, diikuti dengan tanda koma, setelah itu diberi spasi, diberi tanda petik 2 awal, lalu masuk pada kalimat tanya, itu apa? Tanda koma, spasi, Bu, tanda tanya, lalu diakhiri dengan tanda petik 2. Kita masuk pada analisis kesalahan ejaan yang ke-8. Album Secret Number itu dijual seharga 500.000 per keping. Baiklah, kesalahan penulisan ejaan dapat ditemukan dalam penulisan angka pada harga dalam rupiah yang seharusnya ditulis sesuai aturan ejaan bahasa Indonesia yang tepat. Kesalahan kedua yaitu penulisan nama girl group Secret Number yang seharusnya ditulis menggunakan huruf kapital karena mengacu pada nama girl group. Oke, penulisan nama girl group ini atau grup wanita ini tidak ditulis menggunakan huruf miring, tetapi ditulis seperti biasa. Baiklah, perbaikan pada kedua kesalahan ejaan tadi yaitu penulisan angka pada harga dalam rupiah ditulis menjadi Rp, R besar, P kecil, lalu langsung diikuti oleh angka atau bilangan pada harga dalam rupiah. 500.000 ditulis 500.000,00. Penulisan angka pada harga dalam rupiah tersebut adalah penulisan yang tepat dan sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Sedangkan untuk perbaikan penulisan nama grup wanita menjadi Secret Number, huruf S dan N ditulis menjadi besar. Berikut bisa disaksikan perbaikan dari kesalahan ejaan yang ke-8. Saya bacakan, album Secret Number itu dijual seharga 500.000 per keping. Baiklah, bisa dilihat ya, perbaikan yang sudah dilakukan pada penulisan nama grup wanita dan penulisan angka pada harga dalam rupiah. Kita masuk pada analisis kesalahan ejaan yang ke-9. Gula Jawa itu dimakan kucing. Kesalahan ejaan yang dapat ditemukan yaitu pada kata di spasi makan. Di dalam kalimat tersebut bukanlah kata depan, melainkan imbuhan berupa awalan. Jadi penulisannya tidak boleh dipisah dan harus digabung dengan kata kerja makan. Kesalahan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memang belum paham atau mengerti tentang bagaimana perbedaan imbuhan dan kata depan. Di sebagai kata depan merujuk pada lokasi suatu tempat.
Sedangkan di sebagai imbuhan atau awalan harus digabung dengan kata kerjanya. Maka dari itu perbaikan yang dilakukan yaitu spasinya dihilangkan menjadi dimakan. Kata dimakan menjadi dimakan. Bisa dilihat perbaikan kesalahan ejaan yang ke-9, perbaikan hanya dilakukan pada kata dimakan saja. Baiklah, kita beranjak pada analisis kesalahan ejaan ke-10. Penantang kedua itu berhasil melipat gandakan skornya. Kesalahan ejaan pada kalimat tersebut terletak pada kedua dan melipat gandakan. Baiklah, saya bahas satu persatu. Kedua, pada kalimat tersebut berfungsi sebagai imbuhan atau awalan pada penulisan lambang bilangan tingkat. Jadi bukan berfungsi sebagai kata depan yang artinya menuju ke suatu tempat atau tujuan. Sehingga penulisannya tidak perlu dipisah, tidak perlu diberi spasi. Selanjutnya, melipat gandakan. Apabila sebuah gabungan kata mendapatkan awalan dan akhiran sekaligus, maka penulisannya harus ditulis serangkai. Melipat gandakan, kata dasarnya adalah lipat dan ganda. Ketika mendapatkan imbuhan berupa awalan me dan akhiran kan sekaligus menjadi melipat gandakan, maka penulisan yang tepat yaitu ditulis serangkai, artinya tidak perlu ada spasi. Bisa dilihat perbaikannya, kedua ditulis tanpa spasi, menjadi kedua. Perbaikan untuk melipat gandakan yaitu menghilangkan spasi di tengah, menjadi melipat gandakan. Berikut bisa dilihat. Setelah diperbaiki, kata kedua dan melipat gandakan ditulis tanpa spasi di tengahnya. Menjadi penantang kedua itu berhasil melipat gandakan skornya. Baiklah, kita baru saja menganalisis kesalahan ejaan dari 10 kalimat bersama-sama. Berikut ada quotes dari B.J. Habibie bagi saudara-saudara sekalian agar tetap bersemangat dan tidak pantang menyerah. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Baiklah, terima kasih sudah menyimak penjelasan saya mengenai kesalahan ejaan. Semoga saudara-saudara sekalian selalu sehat, berlimpah rezeki, dan selalu dalam lindungannya. Saya akhiri materi kali ini. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan. Mari kita bertemu lagi pada materi berikutnya. Sampai jumpa.